anak-anak, jumpa lagi kita dalam video kita tematik hari ini. Nah, tapi jika kemarin kita sudah selesai dalam tematik tema 3A, hari ini kita masuk dalam tematik 3B dengan tema menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, menyayangi tumbuhan dan hewan, namun kita masuk dalam subtema 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, hari ini kita pembelajaran 1 sampai 2 ya. Nah, sebelum ini Miss mau tanya, siapa yang suka di rumahnya mendengarkan dongeng atau sering dibacakan dongeng oleh mamanya atau papanya sebelum tidur? Nah, pasti anak-anak Miss suka mendengarkan dongeng. Nah, ketika kita berbicara tentang dongeng, pasti anak-anak Miss banyak sekali mendengarkan cerita-cerita dongeng yang sudah diceritakan oleh mungkin dari orang tua, dari keluarga, atau mungkin dari internet. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke dongeng, Miss mau mengingatkan kembali tentang tumbuhan. Jika di subtema 3A kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan, nah apa saja manfaat tumbuhan itu bagi kita? Nah, manfaat tumbuhan itu bagi kita, yang pertama membuat udara menjadi sejuk dan nyaman. Itu manfaatnya ya. Yang kedua, itu menjadi sumber makanan. Ya, sumber makanan. Jadi dari tumbuhan juga sumber makanan. Nah, halaman 3 dan halaman 10 itu ada dongeng, yaitu kisah pohon tomat dan mangga. Lalu di halaman 10 penyesalan anak Pak Tani. Nah, kita mau belajar tentang dongeng. Apa yang dimaksud dengan dongeng? Nah, jadi nanti anak-anak Miss yang tidak ada tuh pembahasannya di buku, mohon ditulis kembali di bukunya ya. Mau di notebooknya boleh, di buku cetak tematiknya boleh. Nah, jadi yang ini apa yang dimaksud dengan dongeng? Ini jangan lupa dicatat. Dongeng adalah, nah ini dia, cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi yang disampaikan secara turun-menurun. Nah, ini dongeng ya. Nah, apa fungsinya dongeng? Fungsinya itu untuk menyampaikan ajaran moral dan menghibur. Nah, biasanya tujuan dongeng itu tertera di bagian akhir dongeng. Jadi tujuan atau amanat atau pesan itu biasanya ada di bagian akhir dongeng, atau mau cerita dongengnya berakhir, disitulah tujuan dongengnya ada. Nah, apa unsur-unsur dongeng itu? Nah, unsur-unsur dongeng itu banyak. Nah, yang pertama itu adalah penokohan. Penokohan itu watak tokoh. Nah, apakah dia protagonis atau dia pentagonis. Yang kedua tokoh. Nah, apa yang dimaksud dengan penokohan? Nah, tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Itu tokoh ya. Beda penokohan, beda tokoh. Jadi kalau tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tetapi berbeda dengan penokohan. Nah, kalau penokohan itu adalah watak atau sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita. Nah, jadi kalau tokoh itu adalah pelakunya, kalau penokohan itu adalah sifatnya atau wataknya. Dia memiliki watak yang baik atau yang jahat dalam cerita tersebut. Nah, jadi anak-anak Miss bisa mencek kembali di dalam cerita halaman 3 dan halaman 10, ada 2 dongeng itu ya. Nah, tokoh itu juga terbagi 2, seperti Miss bilang tadi, ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, tapi tokoh juga terbagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Jadi dia yang tokoh utama itu biasanya peranannya paling banyak. Tokoh membantu itu biasanya yang membantu dalam mungkin peranannya hanya sedikit. Namun antara tokoh utama dan tokoh pembantu, bukan maksudnya tokoh pembantu itu menjadi pembantu di dalam cerita itu, tidak, tapi dia hanya peranannya sedikit. Itu juga, kedua tokoh itu sangat penting kalau dalam sebuah dongeng. Nah, selain itu tokoh juga memiliki unsur-unsur dongeng.
Nah, selain tokoh tadi, unsur-unsur dongeng lain tuh ada. Jadi tadi unsur-unsur dongeng itu ada penokohan, ada tokoh. Nah, apalagi selain itu unsur-unsurnya, yang ketiga itu tema. Tema adalah ide pokok cerita. Nah, yang selanjutnya adalah alur. Alur adalah jalan cerita yang diurutkan berdasarkan sebab akibat. Nah, apakah alurnya itu maju atau alurnya mundur? Jadi misalnya contohnya anak-anak Miss mendengarkan dongeng atau menonton dongeng misalnya 3 tahun kemudian. Nah, itu berarti alurnya maju. Ya. Nah, misalnya 4 tahun yang lalu. Ah, itu berarti ceritanya alur mundur. Nah, jadi alur itu ada 2 jenis, alur maju dan alur mundur. Nah, lalu yang kelima adalah latar. Jadi ada tema, alur, dan latar. Latar adalah waktu, tempat, dan suasana kejadian dalam cerita. Jadi di waktunya kapan itu ceritanya? Apakah 15 tahun yang lalu ceritanya itu? Tempatnya di mana? Nah, apakah di sebuah taman? Suasananya bagaimana? Apakah sedang malam, pagi? Nah, kejadian yang ada di dalam cerita itu disebut dengan latar. Oke? Nah, yang keenam adalah amanat. Apa amanat? Yaitu pesan moralnya atau tujuan dongengnya itu. Disitulah yang disebut dengan amanat. Nah, untuk tugas hari ini kerjakan halaman 12. Ayo jawab. Nah, coba dibuka halaman 12-nya. Halaman 12. Ayo jawab. Nah, 12 ayo jawab. Nah, itu dikerjakan ya di halaman 12. Nah, difotokan dan dikirim ke WA. Nah, untuk halaman 4 itu akan kita bahas di Zoom. Jadi nanti siap-siap juga untuk menulisnya, nanti itu kita akan bahasnya di Zoom. Oke, nah tadi ketika dengan dongeng, nah di dongeng itu banyak sekali pohon-pohon rindang. Nah, di taman juga banyak tanaman bunga berwarna-warni. Nah, Cika dan teman-temannya melihat banyak bunga yang jatuh di tanah. Mereka mengambil dan mengumpulkan bunga yang jatuh. Cika mengambil 15 bunga, Vina mengambil 25 bunga. Nah, pertanyaannya berapa banyak bunga yang dikumpulkan Cika dan Vina? Nah, di sini adalah tentang penjumlahan. Namun penjumlahan di sini adalah penjumlahan yang dapat ditukarkan. Contohnya, seperti tadi bunga Cika. Bunga Cika itu ada berapa dapatnya? Bunga Cika dapat 15. Bunga Vina dapat 25. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 40. Nah, kalau kita balik, kita jumlahkan Vina dan Cika. Vina ada 25, Cika 15, hasilnya 40. Jadi ternyata mau kita balik pun penjumlahan mau duluan Vina, mau diakhiri Cika atau didahului dengan Cika, baru Vina, tetap sama hasilnya. 15 tambah 25 sama hasilnya dengan 25 tambah 15. Nah, jadi hasilnya itu sama. Nah, penjumlahan yang sama ini kita ya, yang kita bahas hari ini. Nah, ada juga ketika di kebun itu banyak bunga-bunga tadi. Nah, banyak pohon-pohon. Nah, ada satu lagu di halaman 9 yang mungkin lagu ini sudah nggak asing lagi sama anak-anak, yaitu dengan judul Lihat Kebunku. Nah, di sini Lihat Kebunku ciptaan Ibu Sud. Nah, lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud ya. Nah, untuk tugas hari ini yaitu kerjakan halaman 8, ayo berlatih. Nah, jadi ini kayak tadi ada contohnya juga di situ. A 300 tambah 250 sama dengan 550. B 250 ditambah 300 sama dengan 550. C jadi 300 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah 300. Nah, jadi anak-anak Miss tinggal menyelesaikan nomor 1 sampai 5 ya untuk halaman 8. Lalu tugas yang ketiga yaitu videokan anak-anak Miss sedang menyanyi lagu Lihat Kebunku. Ya.
lagu Lihat Kebunku divideokan tanpa melihat buku tematik lagi. Jadi nyanyi dengan menyanyikan lagu tapi tidak usah diiringi musiknya. Nah, jadi cuma hanya videokan lagunya saja. Nah, gampang kan kalau untuk lagu Lihat Kebunku kan? Oke. Nanti dikirim ke WA Kak ya, ke WA guru tematiknya. Oke, selain itu kita mau membahas bahwa saat Tuhan memberikan makhluk hidup, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur merupakan pengamalan Pancasila pertama atau ke-1. Apa bunyinya? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan bintang. Nah, anak-anak ini sudah tahu ya, Pancasila pertama itu dilambangkan dengan bintang. Nah, dilambangkan dengan bintang yang berlatar hitam. Apa maknanya? Nah, ini dia maknanya. Yang pertama, warna hitam menggambarkan alam semesta. Artinya adalah Tuhan menguasai seluruh alam semesta. Yang kedua, bintang menggambarkan penerang di alam semesta. Berarti Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia ke arah kebaikan. Nah, jadi ada dua makna ini ya dalam lambang Pancasila pertama. Ada warna hitamnya dan ada gambar bintangnya. Artinya ada di video ini. Warna bintang untuk menggambarkan alam semesta. Warna hitam untuk menggambarkan alam semesta. Gambar bintang untuk menggambarkan penerang. Nah, lalu ketika kita ada untuk menjaga kesehatan, kita berolahraga untuk menjaga kondisi tubuh. Nah, inilah cara kita bersyukur. Ketika kita bisa merawat tubuh, menjaga kondisi tubuh dengan berolahraga, berarti kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Nah, apa upaya kita merawatnya? Dengan cara berolahraga dengan rutin. Apa manfaatnya berolahraga? Yaitu tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Nah, kita juga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sehingga olahraga itu penting. Karena apa? Membuat otot menjadi kuat, peredaran darah lancar, jantung menjadi sehat, mencegah obesitas atau kegemukan, meningkatkan sistem kekebalan terhadap penyakit, dan masih banyak lagi manfaat kita ketika kita berolahraga. Nah, di halaman 15 bisa dilihat bahwa ada dua gerakan, yaitu pertama gerakan membungkuk dan gerakan menekuk. Seperti lihat di gambar halaman 15. Membungkuk dan menekuk. Nah, itu ada cara-cara dan langkah-langkahnya. Jadi anak-anak Miss bisa melakukan gerakan tersebut di rumah. Ini enggak tugas. Nah, ini hanya Miss menjelaskan bagaimana cara kita bersyukur dengan merawat tubuh kita. Oke? Nah, sampai di sini video pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 1 sampai 2, subtema 1. Jadi tadi ada 3 tugas, jangan dilupakan dan Miss akan infokan sekali lagi, yaitu yang pertama. Tugas yang pertama, anak-anak Miss mengerjakan halaman 12 ya. Yang pertama halaman 12, ayo jawab. Yang kedua halaman 8, ayo berlatih. Yang ketiga, membuat sebuah video dengan menyanyikan lagu Lihat Kebunku tanpa membaca buku tematik lagi. Oke? Nah, tugasnya 3 itu dikerjakan dan dikirim ke homeroom atau guru tematiknya. Oke? Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.